Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mitra Jamal Siap dan sedapatnya, kita kembali lagi mitra di pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar ya. Buat mitra Jamal Siap, silahkan bagi mitra yang ingin bertanya seputar pembahasan kita di sore hari ini ataupun di luar tema tentang kajian Islam, mitra bisa ikutan bergabung di nomor WhatsApp di 0813 kali 86003. Dan di studio sudah ada Gus Edward. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali puasa kita nggak ketemu Gus? Kayaknya 30 tahun udah. Lama amat. Pantesan Jerry terlihat tua Gus. Oh gitu. Kayaknya Iya. pemborosan dini. Baik, untuk hari ini apa yang kita bahas nih Gus? Hari ini pembahasan kitab Ihya Ulumuddin yang berjudul Syafaat pada Hari Kiamat. Ya, baik, silakan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati mitra Irgangga di mana saja Anda berada, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, mendapatkan keberkahan dari Allah, berkah di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan banyak duitnya. Yang saya hormati juga di studio ada Ayang Mami dan Bang Jerry, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, dan juga banyak duitnya. Mudah-mudahan Ayang Mami nggak sakit hati lagi. Amin. Sakit hati. Sakit hati. Baik, mitra Gaga di mana saja Anda berada, hari ini pembahasan yang berjudul Syafaat pada Hari Kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yashfa'u yawmal qiyamah thalathatun, al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Yang memberi syafaat pada hari kiamat ialah 3 golongan, yaitu para nabi, kemudian alimil ulama, dan kemudian para syuhada. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Utsman bin Affan. Syafaat para nabi kepada umatnya termasuk syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sepantasnya lah kita mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Syafaat artinya adalah perantaraan ataupun pertolongan untuk menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang selalu dikaitkan dengan keagungan syafaatnya. Al-Jurjani dalam Al-Ta'rifat menjelaskan syafaat adalah permintaan pengampunan bagi orang yang melakukan dosa, kesalahan ataupun kejahatan. Syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat diharapkan saat umatnya mengalami masalah atau dalam situasi yang sulit, seperti dilansir jenis dan ragam syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minnal ahwali muqtahimi. Dialah al-habib, yaitu sang kekasih yang diharapkan syafaatnya bagi setiap huru-hara yang menyergap tiba-tiba. Kata diharapkan ini penting digarisbawahi, padahal kita mengetahui kepastian syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kenapa diharapkan pula?
Syekh Ibrahim Al-Baijuri menjelaskan sebagai berikut. Syekh Muhammad bin Sa'id Al-Bushiri mengungkapkan syair ini dengan kata diharapkan, sementara syafaat Rasulullah SAW sudahlah jelas. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak seyogianya tenggelam dalam maksiat lalu mengandalkan syafaat Rasulullah SAW tersebut. Rasulullah SAW sendiri memiliki sejumlah syafaat yang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri, Hasyiatul Baijuri ala Matnil Burdah. Syafaat Rasulullah SAW mencakup: yang pertama, syafaat Rasulullah SAW pada pengadilan manusia yang sangat mencekam, di mana manusia ingin berlari dari mahsyar masuk ke dalam api. Mereka mau demi keluar dari hari yang menentukan itu. Ini yang disebut sebagai syafaatul uzma. Ini makom terpuji di mana manusia sejak pertama hingga terakhir memuji Rasulullah SAW. Syafaat ini khusus untuknya. Yang kedua, syafaat Rasulullah SAW untuk memasukkan sekelompok orang ke dalam surga tanpa hisab. Rasulullah SAW mengantar sejak bangun dari kubur mereka hingga surga. Syafaat ini khusus untuknya. Yang ketiga, Rasulullah SAW untuk memasukkan sekelompok orang yang seharusnya masuk ke neraka ke dalam surga. Syafaat ini juga khusus untuk Rasulullah SAW. Yang keempat, syafaat Rasulullah SAW untuk mengeluarkan sekelompok orang dari neraka. Syafaat ini tidak khusus untuk Rasulullah SAW. Syafaat ini juga dimiliki oleh para ulama dan aulia. Yang kelima, syafaat Rasulullah SAW untuk mengangkat derajat sekelompok orang di dalam surga. Tidak ada dalil Al-Quran dan hadis yang menerangkan kekhususan syafaat ini untuk Rasulullah SAW. Tetapi Imam An-Nawawi menganggap hal itu mungkin. Yang keenam, syafaat Rasulullah SAW untuk meringankan siksa sejumlah orang kafir. Syekh Al-Baijuri menjelaskan syafaat Rasulullah SAW untuk meringankan siksa sejumlah orang kafir. Menurutnya, syafaat Rasulullah SAW ini dimaksudkan antara lain untuk pamannya, yaitu Abu Thalib. Di antaranya adalah syafaat Rasulullah SAW dalam meringankan siksa dari sejumlah orang kafir seperti pamannya, yaitu Abu Thalib, yang menurut satu pendapat ulama, Allah tidak menghidupkannya kembali agar dia beriman. Ini pendapat masyhur. Sementara para pecinta Ahlul Bait berpendapat Allah menghidupkan kembali yaitu pamannya Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, lalu ia beriman kepada Rasulullah SAW dengan alasan Allah kuasa atas segala sesuatu. Ini tertulis dalam Hasyiatul Baijuri ala Matnil Burdah. Lalu bagaimana dengan surat Ali Imran ayat 88 yang menyatakan bahwa siksa orang kafir tidak akan diringankan? Syekh Ibrahim Al-Baijuri menjelaskan bahwa ayat ini tidak menafikan syafaat Rasulullah SAW sebagai berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ali Imran ayat 88 bahwa tidak diringankan siksa mereka, tidak menafikan syafaat Rasulullah SAW dalam meringankan siksa sejumlah orang kafir, karena yang dinafikan ayat itu adalah siksa kekufuran, sehingga ayat ini tidak menafikan peringanan siksa atas dosa selain kekufuran dalam salah satu jawaban perihal ini. Itulah jenis dan ragam syafaat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan pada umatnya. Semoga kita dan keluarga termasuk golongan orang-orang yang kelak
dapat menerima syafaat tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Iya, baik, untuk mitra Sobat Siar, bagi mitra yang ingin bertanya seputar pembahasan kita ataupun di luar tema, boleh mitra bisa kita bergabung di nomor WhatsApp di 0813 kali 86003 ya. Ini sudah ada yang masuk nih dari Bang Martin Boy. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mau tanya lagi nih Gus. Boy kan pernah dengar Ustadz kalau suami kerja dia capek dan lelah sampai kering keringatnya dia akan diampuni dosanya sama Allah. Kalau laki pengangguran meren dosa seabrek-abrek numpuk kan begitu. Itu gimana Gus? Jadi kenapa Allah mengampuni dosa-dosa untuk lelaki yang bekerja atau bertanggung jawab? Karena jelas nih, kalau lelaki itu adalah menafkahkan, istri menerima nafkah. Nah, kalau lelaki yang tidak bekerja maka mendapatkan dosa. Kenapa? Karena membiarkan istrinya, anaknya, dan tanggung jawab lainnya, sehingga menambah masalah dalam rumah tangga. Salah satunya yaitu ketika sang suami tidak bekerja, bagaimana nafkah daripada jasmani di rumah. Contoh makan, minum, kalau nggak ada duit lapar, gitu kan ya. Kalau nggak ada pulsa, nggak ada kuota, nggak bisa ngeklik ojol, gitu. Maka diharuskan dengan sebaik-baiknya sebagai suami harus bertanggung jawab. Walaupun sih sebenarnya, walaupun dari hal yang paling terkecil, anggap bekerja, cari pekerjaan sangatlah sulit. Akan tetapi alhamdulillah karena dia orang yang mau berusaha, jalan ke sana, jalan ke sini dan lain sebagainya, sehingga dapat pekerjaan walaupun bantu atau ngenekin bangunan. Nah, ini walaupun bayarannya, upahnya sangat ringan, maka ini lebih baik daripada tidak bertanggung jawab. Begitu. Tapi kalau misalnya sekarang udah banyak tuh kayak ada dunia terbalik tuh kan, bininya yang kerja, lakinya di rumah, tapi tetap kan kerja juga di rumah ngurus anak. Iya, benar. Ngurus pekerjaan rumah. Jadi yang tadinya pekerjaan istri berbalik gitu. Itu gimana Gus? Sebenarnya di sini pembahasannya bukan bekerja atau tidak kerja, tapi menafkahkan. Yang namanya menafkahkan ada dua nih, ada yang jasmani, ada rohani nih. Jasmani ya tadi makan, kalau rohani masalah biologis. Nah, kalau di rumah dia bantuin anaknya ataupun ngepel dan lain sebagainya, satu yang namanya pimpinan harus pimpinan, nggak boleh jadi bansur. Kan begitu. Kalau ngebantu-bantuin boleh, tapi kalau totalitas yang bekerja adalah seorang istri, suami di rumah, maka yang disebut ini adalah ayah rumah tangga, bukan ibu rumah tangga. Sedangkan kita ketahui dalam rumah tangga itu adalah ibu rumah tangga. Nah, kalau seorang laki adalah kepala rumah tangga. Yang namanya kepala harus mikir, harus bertanggung jawab dan lain sebagainya. Maka kalau ada istri yang bekerja, sah-sah aja, boleh-boleh aja. Akan tetapi jangan biarkan berlarut-larut, lelaki harus bisa lebih baik daripada istrinya. Salah satunya yaitu memberikan nafkah zahir dan batin. Baik ya. Dan selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ini dari Damar di Bekasi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Bagaimana mengganti kata astagfirullah jadi astaga? Apakah itu merupakan istiza? Oke. Yang jelas astagfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah. Ampuni saya ya Allah, gitu ya, bahasa Indonesianya, bahasa kampungnya. Nah, kalau astaga, ya sebenarnya itu masih bisa makna dalam maksud artinya pengampunan, mohon pengampunan. Tapi kalau mohon ampun, misalkan ini astaga, ampunin saya, mintanya sama siapa? Gitu. Tapi kalau yang lebih baik astagfirullah, nah, ampunin saya ya Allah, itu kan karena Allah adalah Maha Pengampun. Kalau astaga doang itu bukan ajaran Islam. Yang diajarkan Islam adalah dilengkapi astagfirullah,
Al-Azim, kamu bisa yang maha agung dan lain sebagainya. Itu kalau astaga. Malah ada yang saya pernah dengar astaga naga gitu. Ya pernah nggak nih? Pernah kan ya? Jadi ampuni saya naga gitu kan ya. Kalau menurut saya artinya, karena saya nggak tahu artinya. Yang jelas astaga itu kan ampuni saya gitu. Naga ya siapa gitu, naga bonar mungkin. Wah sih, gue sering nongkrong di pengkolan kayaknya. Gitu. Gitu, tapi lebih bagusnya astagfirullahaladzim gitu ya. Dilengkapin ya. gitu, biar apa ya benar-benar kita mohonnya sama Allah gitu. Baik. Selanjutnya ada dari Ibu Tina di Jakarta Timur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Dalam Islam bolehkah pasang KB? Boleh atau tidak Gus? Gini. Yang jelas ini sudah mendapatkan stempel atau tanda sah dari MUI. Berarti sudah sudah ada fatwa dari alimil ulama di Indonesia khususnya bahwa KB itu boleh. Tinggal kita pilih KB yang mana. KB yang ini atau yang itu dan lain sebagainya, yang menurut kita bagus lah. Nah, ini yang jelas ber-KB boleh gitu. Daripada KB mandiri takutnya keceplosan gitu kan. Lebih baik ini jalannya apa, kalau KB misalkan takutnya bertubi-tubi kita punya anak. Dulu Gus, keren kan? Keren banget nih. Betul jawab. KB mandiri ya awas, kadang-kadang keceplosan. Enggak, saya mah teratur. Kayaknya mah digembok ya. Pas mau punya anak kedua langsung bisa. Oh jadi ya paham gitu. Ya karena bahasanya engselnya udah kendor, kapan aja boleh masuk gerbangnya, tinggal didorong aja. Allah gelap. Karena kan KB mandiri nih. Iya. Yang keren siapa kita kira-kira Gus? Ayah mami. Iya dong. Selalu ayah mami yang paling keren. Selanjutnya ada lagi dari hamba Allah nih Gus. Assalamualaikum Gus. Gimana hukumnya kalau sholat subuh selalu kesiangan Gus? Selalu dia bilang. Kalau namanya sholat subuh kesiangan, kalau misalkan kita bangun subuh misalkan jam 4 lewat lah. Ya, kita bangun misalkan jam 6, langsung waktu itu pernah saya bahas tuh. Langsung aja sholat, diniatin sholat subuh. Nah, untuk apa namanya kebiasaan, maka kita saya diajarkan guru saya. Ini saya nggak mau jawab hukum ya. Yang jelas yang sebenarnya yang bertanya pun sudah tahu hukumnya kalau subuh tidak lakukan terus. Sekali subuh aja itu sudah ada teguran sebenarnya. Bagaimana biar kita istiqomah? Istiqomah itu berat. Minimal kita mulai lah. Minimal kita mulai sebelum kita tidur, kita berdoa. Kita minta kepada Allah dengan baca suratul Fatihah. Ya Allah, ampuni saya. Yang kedua, bangunin saya. Ya Allah, kurang lebih kalau subuh itu jam 4 lewat ya Allah, setengah 4 atau jam 3 ya Allah. Syukur-syukur setengah 3 saya bisa sholat malam. Coba dah, bismillah. Yang kedua, yang paling sulit adalah melawan daripada males. Iya, betul. Bener. Kadang-kadang saya juga udah mulai jam 3, kan subuh masih jauh ya. Saya lihat jam, baru 3, begitu. Iya, benar. Mulai doang. Iya. Saya alhamdulillah kayaknya mami itu ini Bang Jerry rajin bangun malam dia. Beser, bangun malam ge. Gila. Ditanya sama lakinya mana Mi? Mau kencing. Iya benar, emang tiap malam Gus. Iya kan ya. Sebenarnya itu kalau kata guru saya, sebenarnya Allah sudah apa ya? Sudah luar biasa memberikan perhatian kepada kita agar kita bisa mulai gitu. Iya betul. Tapi ya kita sebagai manusia kadang-kadang nggak ngeh. Iya betul. Kurang peka gitu ya Iya. Mas ya. Ya udah. Besok tolong jadi telepon gua aja Jer. Telepon ada duitnya paling gede nih. Tapi kuping taruhnya ya. Insya Allah bangun. Habis itu ditutup lagi. Justru kalau misalnya udah kebangun nanggung gitu ya Gus ya. Nah pas waktunya ini jadi kebablasan gitu. Benar, kadang-kadang begitu nih. Jadi makin berat gitu buat bangun. Benar. Yang lebih enak khususnya sebagai laki tidurnya di ini aja tempat imam. Insya Allah pasti bangun karena malu. Udah pada kumpul orang. Oke, selanjutnya ini datangnya dari
Bang Dani, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Apa tuh? Hukumnya menyimpan benda-benda pusaka atau melakukan ritual, apa itu dosa besar Gus? Oke. Kalau menyimpan benda pusaka dan ritualnya dengan niat bahwa itu hanya aksesoris ataupun itu hanya benda yang tidak menduakan Allah, maka boleh-boleh aja nih. Contoh, misalkan menyimpan keris itu nanti setiap malam Jumat kebiasaan kita adalah ngasih nyuci ke kembang, wangi, boleh. Tapi yang takutnya khawatirnya kita mengedepankan itu keris. Contoh, waduh lupa malam ini malam Jumat gitu, nggak mainin keris, wah kualat gua. Nah sedangkan kita sama keris takut, sama Allah cuek aja. Itu yang bahaya. Boleh-boleh aja, akan tetapi iman kita terus kita jaga, harus terus kita perhatiin agar tidak menuhankan itu benda, tetapi kita terus istiqomah lillahi ta'ala gitu. Oke. Baik, selanjutnya ini dari hamba Allah Gus. Boleh gak boleh buat ibadah mana sih Gus ya? Ya hilang Gus. Pada mawar di bawah tuh nih. Ini ada lagi nih Gus nih. Dari ini kubunya Jerry nih kayaknya nih. Katanya ini dari Dedi. Minta perempuan buat nunggu karena belum mampu menikah, gimana Gus? Boleh gak? Ya kalau sama-sama punya komit yang baik boleh-boleh aja nih. Tapi takutnya bicara gini, kalau memang dasarnya cinta, suruh nunggu insya Allah mau ya. Akan tetapi kan ada yang cinta tapi yang ada orang memang dia cinta tapi yang dikedepankan adalah bukan cinta tapi komitmen. Nah kalau komitmennya bagus, misalkan saya sampai lulus kuliah nih, terus kita nikah. Ini kalau dengan sabar, cintanya tidak berubah, maksudnya sama-sama sayang, terus niatnya ibadah, insya Allah itu boleh-boleh aja. Akan tetapi yang ngeri nih, udah nunggu di PHP-in. Nah itu dia. Nggak ada kabar. Tiba-tiba, misalkan Bang Jerry bilang sama Empuan, Neng, kabar Neng, setahun lagi. Tiba-tiba itu Empuan ngeliat Bang Jerry lagi jalan. Empuannya salah paham, ternyata ditanya Bang itu sama empok gua. Salah paham. Dia putus jadinya. Itu yang bahaya yang di PHP ini. Benar, udah disuruh nunggu, nggak taunya dia malah dijodohin gitu sama orang tuanya Gus. Iya benar. Kalau kita sebenarnya kalau kata bahasa Bang Ojol, biar Neng aja yang nunggu nanti saya nyamperin. Iya apa? Ini kebanyakan tok ini dia nontonnya. Aduh. Ya jadi Bang Jerry itu. Ya Allah. Mami langsung geli nggak gitu? Langsung geli dan muntah. Enggak gitu. kita mau udah paham udah. Orang mainannya tok karena sering live di tok. Aduh. Ya udah Gus, itu sekaligus pertanyaan terakhir ya Gus ya buat Mitra Jamal Siar. Bagi mitra yang masih ingin bertanya, mudah-mudahan besok bisa kita bergabung kembali di pengajian Ba'da Maghrib. Terakhir silakan penutup Gus. Baik, sebelum saya tutup dengan doa, saya sedikit ingin promosi. Saya punya pondok pesantren. Bagi siapa yang mau mondok atau sekolah, yaitu di Pondok Pesantren Al-Barokah, alamatnya Jalan Raya Jati Makmur, nomor daripada nomornya 99. Ya, dia lupa. Lupa nih. Nomor 99. Nomor lupa lah, samping PLN Jati Makmur. Patokannya kantor PLN Jati Makmur. Kontaknya Gus, mungkin kalau misalnya yang kecepatan dengar alamatnya nih bisa kontaknya atau ada apa ya? Kalau mau lebih jelas, kalau mau kontaknya saya juga lupa, bisa menghubungi lewat TikTok saya bisa, lewat Instagram saya bisa. Lewat DM ya? DM aja DM, jangan di komen. Takutnya komen malah semuanya malah ini kelihatan gitu. Silakan di komen aja dengan niat saya mengajak pemirsa mitra dagang di mana saja untuk mengajak anaknya paham agama, biar di dunianya bisa menjadi anak yang baik, di akhirat juga anak yang baik, dan plusnya apa? Bisa nuntun orang tuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Itu lokasi di Bekasi ya Gus? Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, samping kantor PLN Jati Makmur.
Tok-toknya apa, Gus? Oh, tok saya. Mm-mm. Tok saya yaitu Gus Edward Abu Bakar. Semua media sama Oh, namanya. di Satu. Instagram juga ya? Iya, Instagram. Iya, sama. nanti bisa tanya lebih jelasnya ke situ Siap. sama Gus Erot di DM ya. Silakan. Mudah-mudahan yang punya putra dan putrinya yang ingin mondok boleh. Boleh. Yang mau pulang pergi, monggo. Oh, bisa kayak gitu, Gus? Bisa, di sana ada dua Mi, ada yang mondok, ada yang pulang pergi. Oke. Oke. Untuk tingkatnya Mi, tapi Iya. kan termasuk SD itu. SD Iya. nggak ada. Jadi Jadi kita MTS, MA dan SMK. mm-mm. MTS, MA dan SMK. Mm-mm. Itu aja. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Allahumma rizukna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.